Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Banjaragung 1, Kabupaten Tegal. Di video ini saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Perlu diketahui bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk kasus pertama, Nia tidak terima buku miliknya diambil oleh Raffi tanpa izin. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya sehingga terjadi keributan di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusinya. Selamat pagi Nia, bagaimana kabarmu? Pagi Pak, saya baik-baik saja. Alhamdulillah Nia, saat ini Pak Guru ingin berbicara tentang kejadian kemarin di kelas. Saya mendengar kamu terlibat dalam keributan dengan temanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya Pak, saya marah karena dia mengambil buku saya tanpa izin. Saya mengerti Nia, kamu merasa marah karena buku kamu diambil tanpa izin. Itu bisa membuat siapa saja merasa kesal. Kemudian apa yang kamu lakukan saat itu? Saya langsung menarik buku itu kembali dan mendorongnya Pak. Baik, terima kasih. Kamu sudah berkata jujur. Nia, sekarang mari kita lihat kejadian ini dari sudut pandang lain. Menurutmu, bagaimana perasaan temanmu saat kamu mendorongnya? Pasti dia merasa sakit dan mungkin juga kaget Pak. Betul sekali. Jadi kita punya dua masalah di sini, yaitu kamu merasa marah karena buku kamu diambil tanpa izin. Kemudian teman kamu merasa sakit karena kamu sudah mendorongnya. Sekarang coba pikirkan, apakah tindakan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya betul. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Mungkin saya harus minta maaf padanya Pak. Itu ide bagus. Meminta maaf adalah langkah pertama yang baik. Tapi selain itu, bagaimana kamu bisa memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa depan? Mungkin saya harus lebih sabar dan mencoba berbicara terlebih dahulu sebelum marah Pak. Betul sekali. Saya yakin teman kamu menghargai permintaan maafmu. Saya bangga melihat kamu berusaha memperbaiki keadaan dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih sudah berbicara dengan saya hari ini. Terima kasih Pak. Saya akan coba berbicara padanya. Baik, semoga semuanya berjalan lancar ya. Jika kamu butuh bantuan atau ingin bicara lagi, jangan ragu untuk datang ke saya ya. Pasti Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Sumati Rais dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Wiono mengenai masalah saya dengan teman sekelas. Saya harus banyak belajar mengendalikan diri dan bersabar apabila ada kejadian yang membuat saya marah dan selalu saling menghormati antar teman. Kasus yang kedua, Raffi mengambil buku milik teman sekelasnya tanpa izin, sehingga temannya marah, kemudian terjadilah keributan di kelas. Berikut ini adalah skenario penerapan segitiga restitusi.
Selamat pagi Raffi, bagaimana kabarmu? Tapi Pak, saya baik-baik saja. Bagus sekali, Mas Raffi. Saya ingin berbicara tentang kejadian kemarin di kelas. Saya mendengar kamu mengambil buku milik Nia tanpa izin. Bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Ya Pak, saya mengambil buku miliknya karena saya tidak membawa buku sendiri. Oke, saya mengerti Raffi. Kamu butuh buku dan kebetulan tidak membawanya. Tapi mengambil buku tanpa izin bukanlah tindakan yang benar, ya. Bagaimana perasaanmu saat itu? Saya merasa sedikit bahaya Pak, tapi saya pikirnya tidak akan keberatan. Oke, saya menghargai kejujuran kamu. Sekarang, mari kita lihat kejadian ini dari sudut pandangnya. Menurutmu, bagaimana perasaannya saat mengetahui bukunya diambil tanpa izin? Saya merasa keberatan, mungkin merasa tidak dihargai Pak. Betul sekali. Jadi, kita punya dua masalah di sini. Kamu merasa butuh buku dan dia merasa tidak dihargai karena bukunya diambil tanpa izin. Sekarang coba pikirkan, apakah tindakan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Pak. Ya, benar. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Mungkin saya harus minta maaf pada Nia Pak. Saya mengambilkan bukunya. Mengembalikan. Itu ide yang bagus. Meminta maaf dan mengembalikan bukunya adalah langkah pertama yang baik. Tapi selain itu, bagaimana kamu bisa memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa depan? Saya harus selalu membawa peralatan sendiri dan meminta maaf izin dulu jika memang butuh sesuatu Pak. Itu adalah rencana yang sangat baik, Mas Raffi. Memastikan untuk membawa peralatan sendiri dan selalu meminta izin sebelum meminjam sesuatu bisa menghindari banyak masalah. Jadi, apa yang akan kamu katakan kepada Nia nanti? Saya akan meminta maaf karena telah mengambil bukunya tanpa izin dan berjanji kalau tidak mengulangi lagi saya tidak akan mengambil bukunya, memberikan bukunya. Bagus sekali. Saya yakin Nia akan menghargai permintaan maafmu. Saya bangga melihat kamu berusaha memperbaiki keadaan dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih sudah mau berbicara dengan saya hari ini. Terima kasih Pak, saya akan segera berbicara dengan Nia. Baik, semoga semuanya berjalan lancar. Jika kamu butuh bantuan atau ingin bicara lagi, jangan ragu untuk datang ke Pak Guru. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Al-Faris, murid kelas 6B. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Yono untuk menemukan solusi atas kesalahan saya telah lakukan. Saya akan membersihkan segala sesuatu sebelum berangkat sekolah sehingga buku saya tidak ketinggalan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.